Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, mahasiswa semester 7, betul? Ada yang semester 9? Kayaknya ada, ya. Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholis Al-Hadi. Saya akan mengampu mata kuliah penanganan perkara perdata selama 1 semester ke depan. Maka di pertemuan pertama ini saya harus menyampaikan kepada saudara beberapa hal berkaitan dengan tata aturan yang harus kita tempuh dalam perkuliahan ini. Ya, sabar. Baru mulai, ya, silakan. Masuk. Oke, karena jadwal kuliahnya itu agak susah diatur, jadi kita startnya habis maghrib kayak gini ya, menyesuaikan maghrib. Lalu semaksimal-maksimalnya saya akan lanjut terus sampai 8:30, kira-kira segitu. Agar masih memberikan saudara kesempatan untuk sholat Isya pasca kelas ini, karena kan setelah itu ada kelas lagi. Oke, gitu. Lalu mata kuliah ini mata kuliah praktek. Mata kuliah yang berbeda dengan mata kuliah yang biasa. Apa perbedaannya? Pertama, jam pelajarannya itu sebenarnya 5 jam. Nah, saudara melihat jadwal itu kan kaget, kok lama banget ya Pak perkuliahan. Perkuliahannya dilakukan dengan 5 jam, tetapi tidak seharus 100% tatap muka. Ya, tidak harus 100% juga di kelas. Gitu. Karena nanti dosen lebih banyak penugasan. Di awal-awal mungkin saya akan berikan beberapa materi, tapi setelah itu lebih ke arah coaching dan penugasan. Targetnya bukan saudara dapat materi, bukan. Tapi lebih saudara harus bisa. Kalau tidak bisa, tidak lulus. Gitu ya. Kalau mata orang perawatan misalnya, ada praktek ngasih napas buatan. Ya, dia praktek sampai bisa. Kayak gitu. Oke, silakan segera. Kalau telah. Jadi standar di mata kuliah ini bukan kalian tahu, oh teorinya kayak gini. Tapi di sabar Pak. Ambil napas dulu. Baik. Di mata kuliah ini standarnya adalah saudara bisa membuat sesuatu. Apa itu? Di masing-masing mata kuliah praktek itu ada standarnya apa yang harus dibuat. Oke. Di mata kuliah saya nanti saya akan berikan beberapa gambaran apa yang harus kalian buat di mata kuliah saya. Tuh. Oleh karena itu mata kuliah di semester ini akan sangat banyak penugasan. Wah, tugas terus Pak, tugas terus. Iya. Karena mata kuliah ini targetnya adalah saudara mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu benar. Sekali lagi ya, membuat sesuatu secara benar. Sehingga nanti kalau ada sesuatu dibuat lalu salah, diulang, dibuat lagi sampai benar. Oke. Jadi bukan hanya membuat sesuatu, tapi membuat sesuatu sampai benar. Oke. Perkuliahannya masih tetap menggunakan juga tambahan open learning. Saya akan berikan PJ mata kuliahnya, pasport. Bagi yang tidak mengikuti open learning, itu nanti nilainya E, gitu aja ya, gampang. Jadi saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya mau dapat nilai apa. Yang mau dapat nilai A silahkan. Tapi hampir selalu di kelas saya ada mahasiswa yang berusaha dengan sedemikian kuat untuk mendapatkan nilai D dan E.
maka saya beri kesempatan juga. Contohnya apa? Yang tidak mau membuka open learning dan progresnya tidak memenuhi. Itu adalah mahasiswa yang dengan sangat keras dia berupaya untuk tidak dapat nilai bagus di kelas saya. Oke, aturan mainnya begini, semua materi saya taruh di open learning. Saya buka dari awal sampai akhir. Silahkan diselesaikan dalam 1 pekan, 2 pekan, silahkan. Tapi wajib 100%. Lalu tugasnya juga akan ada di situ dan diupload di situ. Di kelas, saya akan berikan sedikit materi kadang, lalu membahas tugas. Selama ini tugas itu biasanya diupload, nanti dosennya kasih nilai. Tidak. Nanti tugasnya diupload dan saya bacakan di sini dan kita perbaiki sama-sama. Itu? Paham? Kita baikin sama-sama. Sekali lagi jangan pernah malu di kelas ini karena pertaruhannya adalah benar atau tidak. Bukan lagi dapat nilai A, B, C, D, bukan. Tapi benar atau tidak. Saudara sekarang sudah hampir lulus dari prodi hukum, menggondol 1 gelar sarjana hukum, maka saya wajib memastikan kepada saudara, bukan pada saudara sebenarnya, kepada orang yang nanti akan merekrut saudara, pada orang yang nanti akan menggunakan jasa saudara, bahwa saudara memang benar-benar layak punya kemampuan, bukan hanya, sekali lagi, saudara punya kemampuan menyelesaikan masalah, bukan sekedar menjawab soal A, B, C, D. Sekali lagi saya garis bawahi, kemampuan saudara yang ditarget di akhir-akhir ini adalah kemampuan saudara untuk menyelesaikan masalah, membuat sesuatu, bukan untuk menjawab soal. Oke. Open learning di Jakarta 100%. Oke. Apa yang akan kita buat di semester ini? Silakan. Baik, saudara di mata kuliah ini akan berupaya menjadi seseorang atau tim atau apapun itu untuk menyelesaikan satu tugas dari awal sampai akhir dalam tahapan hukum acara perdata. Saya nggak tahu dulu dosen hukum. Bisa jadi saya, bisa. Saat ini adalah adalah bukan teorinya, tapi hukum acara perdata. Saudara dulu belajar tentang teorinya ini, begini, dan begitu. Saya akan mengupayakan prosesnya, baik berkas maupun melaksanakan proses persidangan dalam hukum acara perdata. Ini adalah saudara sudah pelajari. Oke, saya berangkat di satu hal ya, bahwa saudara yang mengikuti kelas ini sudah selesai hukum perdata dan hukum acara perdata. Ya, silakan. Oke, itu patokannya. Jadi tolong ilmu tentang hukum perdata dan hukum acara perdata tuh jangan dibuang. Karena biasanya sudah bertahun-tahun saya mengajar mata kuliah ini, saya temukan mahasiswa itu membuang ilmunya. Apa itu maksudnya? Dan lupa. Padahal di mata kuliah ini kan saya akan mengingatkan kepada saudara, apakah saudara itu ngerti atau sekedar dapat A dalam mata kuliah. Oke, bukan ngerti mata kuliah itu.
Sehingga dalam mata kuliah hukum acara perdata, kita mengenal proses dari sidang hakim sampai nanti sidang putusan hakim. Ini tidak usah. Ini saudara akan tampilkan sebagai ujian akhir semester. Kita berangkat dari ujung dulu ya. Saudara akan menampilkan, ada yang jadi hakim, ada yang jadi apa sebutkan? Hah? Ya, advokat apa? Lagi? Ketahuan ilmunya dibuang. Saya tadi bilang apa? Hukum acara perdata. Sejak kapan jaksa ada di hukum? Nah, itu ilmunya jangan dibuang, mas, mbak. Ya kan, saya tahu saudara sudah lulus, sudah kuliah itu. Tapi biasanya dibuang ilmunya. Apa itu tadi? Ya, sebutkan lagi. Apa lagi yang ada di situ? Enggak, tergugat. Apa beda advokat dan tergugat penggugat? Advokat sebagai apa? Wajib ada atau tidak? Tidak wajib ada. Siapa lagi? Oke, silakan masuk. Segera, Mas. Sudah terlambat, cepat. Saksi. Siapa lagi? Oh, siapa lagi? Hah? Panitera. Siapa lagi? Ya. Saudara nanti akan dibagi menjadi, ini berapa? Siapa yang ngambil presensinya? PJ kelasnya sudah diambil belum? Absennya? PJ kelasnya mana? PJ mata kuliahnya? Ya. Presensinya diambil, Mas. Kelompok nggak tahu di 2 atau 3 kelompok, itu masing-masing kelompok akan menampilkan persidangan ini dari awal sampai akhir dalam waktu hanya 2 jam. Dalam waktu hanya 2 jam. Makanya nanti di open learning-nya saya tunjukkan orang-orang yang sudah, namanya praktek peradilan semu dari kampus-kampus lain yang saya punya rekamannya, yang saya cari di YouTube, menampilkan seperti itu 2 jam. Prakteknya pada semester kemarin ada yang saya sudah sampaikan, saya 2 jam saya tutup. Dia 2 jam tidak selesai, saya tinggal, cuekin aja. Kenapa? Kan sudah saya bilang hanya 2 jam. Pak, kami nggak bisa begini-begini. Ya itu berarti saudara sudah gagal menggunakan waktu yang disediakan. Sekali lagi, mata kuliah harus menyelesaikan apa yang diminta. Itu kan ada misi yang harus tercapai. Poinnya sekian harus dipenuhi. Harus dapat apa, Begitu. Kalau gagal, apa? Game over. Ya. Makanya jangan gagal. Gitu ya. Menampilkan. Menampil, Pak? Tidak. Saudara juga harus membuat berkasnya. Yang ditampilkan nanti ada lawyernya. Berarti kita akan mulai dari awal. Berkas apa? Yang tahu kalau pakai lawyer berarti harus pakai apa? Dia harus punya surat kuasa. Maka start pertama yang harus saudara bisa adalah bikin surat kuasa. Sepele aja itu, Pak. Teorinya kan gitu aja. Sudah bertahun-tahun saya ngajar ini, pasti saya coba 2-3 kali baru benar. Bahkan sampai ujian pun masih ada yang salah. Kenapa? Yaitu karena ilmunya dibuang. Saya bahasa gampangnya. Pak, Bapak kan nggak ngajari. Iya memang. Ilmu itu ada di hukum perdata. Ilmu itu ada di hukum acara perdata. Ada di mata kuliah hukum perusahaan. Ada di mata kuliah mungkin hukum agraria. Puncaknya tuh di semester ini. Saudara akan diminta mengurus. Aduh Pak, saya ini lupa. Ya sudah. Apakah klien saudara nanti kalau besok mau terima kata, Pak saya lupa. Tidak. Klien saudara sudah bayar saudara mahal. Bos sudah misalnya ya, sudah menugaskan saudara. Apakah ketika salah diam aja? Marah-marah.
Oleh karena itu, salahlah saat ini. Nggak apa-apa, tadi Pak, nggak usah ngomong jaksa. Salah, iya. Nggak apa-apa, disalah-salahkanlah di semester ini. Jangan sampai karena besok saudara sudah punya sarjana hukum, lalu salah. Malu di hadapan klien saudara, malu di hadapan bos saudara, malu di hadapan para orang yang mempergunakan. Paham? Oke, di awal, setelah punya kuasa, lalu mengajukan gugatan, maka saat itu saudara akan mempersiapkan berkas gugatannya. Kalau sudah ada gugat akan memberikan jawaban, saudara siapkan berkas jawabannya. Lalu repliknya, dupliknya, atau tidak nanti di tengahnya. Lalu pembuktiannya. Oh Pak, buktinya apa? Surat tanah. Saudara buat surat tanahnya. Sekali lagi, mata kuliah ini menuntut ilmu seluruh yang saudara pelajari dulu. Saya nggak ngajarin lagi. Saya memaksa saudara bikin. Lalu saya salah-salahkan. Tugas saya gitu. Saya tidak, ini bukan tugas yang susah. Karena saya selalu menemukan kesalahannya. Enggak apa-apa, sekali lagi. Salahlah sekarang. Saatnya, tempatnya masih boleh salah. Enggak boleh salah kapan? Besok ketika saudara sudah menyandingkan satu gelar sarjana hukum itu. Lalu saudara akan buat. Buktinya apa? Banyak. Bentuknya surat. Mau buktinya bentuk saksi, ahli, dan sebagainya, itu saudara siapkan dalam ini. Ya, karena semua mata kuliah yang begini meminta hal yang sama. Kesimpulannya, hakimnya. Oleh karena itu mata kuliahnya menuntut 5 jam. 5 jam itu apa? 5 jam buat tidak harus di kelas. Di menjelang 1 bulan menjelang ujian itu tidak akan menggunakan kelas. Itu tidak akan masuk kelas. Tapi saya akan menyiapkan sandiwaranya. Paham? Oke. Penilaiannya 3. 4 ya. Sama seperti semua. Kehadiran minimal 85%. Silakan cepat masuk di 85%. Oke. Yang kedua, penilaiannya dari tugas. Mulai pekan depan saya sudah mengasih tugas ini, setelah ini saya kasih tugas langsung via Open Learning, di-uploadnya di Open Learning. Yang tidak mengerjakan tugasnya pekan depan enggak usah masuk. Ya, saya wanti-wanti. Yang tidak mengerjakan tugasnya, batasnya kapan? Sampai masuk di kelas. Pokoknya di kelas saya bukakan tugasnya di depan, di Open Learning. Kalau yang tidak mengerjakan tidak usah masuk. Kalau dia maksa masuk, saya keluarkan. Karena minggu depan kita sudah mulai coaching, workshop, pelatihan. Pelatihan apa? Saudara membuat, diberitahu perbaikan ini. Minggu depan sudah salah, ada kesalahan. Minggu depannya lagi diperbaiki, ditunjukkan perbaikan yang mana. Masih salah, minggu depannya. Begitu mata kuliah ini. Materinya di mana? Materinya ada di Open Learning. Sekali lagi ya, materinya di Open Learning. Banyak mahasiswa saya, dia ikut di kelas ini, di gini ini, Open Learning udah nggak penting. Padahal materinya ada di Open Learning. Langsung satu hari itu selesai, nggak apa-apa. Yang penting saudara ngerti, lalu dipraktekkan di kelas. Ya. Jadi mulai minggu depan,
apa namanya tadi? Penilaian kedua dari tugas yang diperbaiki. Saya tinggal cek itu pasti E nilainya, saya pastikan. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kalau saudara bersikeras untuk dapat nilai E, sekali lagi silakan. Oke. Tuh. Kehadiran, tugas, lalu yang ketiga UTS. Apa UTS-nya? UTS-nya adalah, saya sudah kasih tahu, bocoran dari awal. UTS-nya adalah saudara hadir di kelas ini membuat 2 berkas. Berkas apa itu? 1 surat kuasa, 1 gugatan. Tulis tangan, close book. Di kelas ini. Dalam waktu 2 jam. Kenapa Bapak susah banget begitu? Itu adalah standar ujian advokat. Saya sudah melewatinya dan saya lulus, makanya saya berani. Ya. Ujian advokat itu saudara dibagi 2. Ujian pertama itu pilihan ganda. Ujian keduanya adalah esai. Esainya apa? Disuruh bikin 2 aja. Disuruh membuat surat kuasa dan gugatan. Tulisan tangan. Jadi yang tulisannya jelek langsung dicoret. E. Jadi latihan dulu nulis yang bagus. Aduh Pak lama saya diketikkan. Enggak. Ujian, kenapa saya bilang enggak pakai ketikan? Karena ujian advokat sampai hari ini masih menggunakan konsep tulis tangan untuk surat kuasa dan gugatannya pada ujian profesi advokat. Saya sudah lulus, makanya saya berani nyuruh saudara. Kalau saya belum lulus, oleh karena itu di mata kuliah praktek ini kita biasanya meminta dosen-dosen yang sudah pernah praktek. Mayoritasnya adalah dosen yang sudah pernah praktek sehingga punya lisensi dan layak disebut orang yang itu. Jadi bukan hanya dosen yang ngertinya di atas kertas saja. Mohon maaf, saya tidak mengatakan begitu. Ada memang dosen yang memilih begitu. Memilih dia pahamnya di atas kertas saja dalam penelitian-penelitian saja. Tapi di dunia praktek dia nggak punya pengalaman. Di mata kuliah ini, saya selaku kaprodi menunjuk orang-orang yang punya keahlian di bidangnya. Itu. 3 ya, UTS. UAS. UASnya adalah, tadi saya sampaikan di awal, saudara nampil sebagai satu kelompok, menampilkan satu persidangan, beserta berkasnya. Jadi yang dinilai penampilannya dan berkasnya. Penampilan. Mata kuliah lain yang nama-namanya mirip seperti ini, perkara-perkara tertentu, itu pada dasarnya akan serupa dengan mata kuliah. Nggak tahu kalian sudah pernah masuk mata kuliah apa. Tapi intinya sama, akan menunjukkan. Jadi penilaiannya dari 4. Susah? Iya. Mata kuliah ini nilainya hanya 2 SKS. Tapi mudah kalau saudara masih simpan ilmu saudara selama 6 semester. Yang bikin susah karena banyak mahasiswa yang melupakan ilmu selama 6 semester kemarin. Aduh Pak, itu kan semester 2 Pak, udah lupa Pak. Padahal di dunia kerja itu saudara diminta untuk mengeluarkan ilmu yang saudara pernah dapat. Ini kesempatan untuk saudara merecall kembali ilmunya. Ada? Nggak ada ya? Paham semua? Sudah bisa bikin surat kuasa? Kan sudah belajar. Sudah pernah belajar surat kuasa? Sudah pernah belajar tentang surat kuasa? Kalau belum, saya marahin dosennya. Saya cek ke dosennya dulu, apakah pernah ngasih mata kuliah itu. Kalian dulu hukum acara perdata dosennya siapa? Ya. Apakah ada saya nggak tahu itu modul kelima atau modul 6, namanya pemberian kuasa. Ada? Ada Pak, lupa. Malam ini saya akan sedikit bantu saudara untuk mengingat.
ini ada modul praktikum penanganan perkara perdata. Sudah ada di Open Learning-nya. Nanti setelah kelas ini silakan bisa di-download. Bab satunya langsung ke surat kuasa. Praktek teorinya. Pada dasarnya sudah saudara pelajari di hukum acara perdata. Sudah saudara pelajari di hukum acara perdata. Mbuh masih ingat atau enggak? Oke. Lalu saya memberikan ada, silahkan nanti setelah ini diakses Open Learning-nya. Oke. Setelah itu, hari ini saya akan memberikan sedikit teori. Apa sih surat kuasa itu? Surat kuasa itu pada gampangnya adalah pemberian satu kuasa. Suatu kuasa itu apa? Kuasa itu kemampuan untuk melakukan sesuatu diberikan kepada orang lain. Surat kuasa bentuknya banyak-banyak. Nanti silakan saudara pelajari sendiri. Ada kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa, perantara, kuasa mutlak. Tapi yang akan kita pelajari di mata kuliah ini hanya surat kuasa khusus. Khusus berarti apa? Khusus untuk menangani, mewakili pemberi kuasa dalam apa? Dalam suatu perkara perdata. Sekali lagi, jangan terbolak-balik ini perdata, ini pidana, jangan sampai salah. Ini sering terjadi. Ya, kita mata kuliahnya hukum penanganan perkara perdata. Maka ketika seseorang akan memberikan kuasa, kepada siapa surat kuasanya diberikan? Kepada siapa? Siapa? Kepada pengacara, penerima kuasa. Ya, siapa penerima kuasanya? Pengacara. Pengacara itu apa? Hah? Pengacara itu apa? Siapa itu yang sebut pengacara? Kalian seluruh sarjana hukum langsung, saya pengacara gitu. Hah? Apa? Pengacara itu siapa? Penasihat hukum. Jangan pakai istilah penasihat hukum. Penasihat hukum itu istilah dalam hukum acara pidana. Bapak ya, tugas saya itu marah-marahin saudara di kelas ini. Kenapa? Bagi yang agar jangan sesat jalan. Siapa itu? HP-nya siapa? HP-nya Rabas karena setelah kelas biar nggak bolak-balik. Apa itu pengacara? Apa pengacara? Ya. Pengacara itu membela perkara sesuai tanggung jawab dan sesuai kuasa yang diberikan oleh kliennya. Ya, siapa itu? Semua orang bisa? Ya, siapa yang bisa menjadi pengacara?
Oh, berarti saudara besok sarjana hukum sudah jadi pengacara? Sumpahin. Apakah di Indonesia itu secara hukum ada itu pengacara? Ada nggak? Di Indonesia itu secara hukum tidak ada pengacara. Apa itu, Pak? Karena undang-undangnya namanya Undang-Undang Advokat. Ya, sebut pengacara ya advokat itu. Dulu istilah pengacara itu ada resmi, tapi sekarang itu hanya istilah umum di masyarakat saja. Jadi bukan istilah hukum. Kalau ditanya hukumnya adalah advokat. Advokat siapa? Orang yang melakukan kegiatan advokasi. Mudahnya begitu. Tapi yang berlaku. Oleh karena itu, ya ini nih. Di sini dalam KUHP adalah penasihat hukum, ya kan? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dalam hukum acara pidana ada istilah penasihat hukum. Dalam hukum acara perdata pada dasarnya itu tidak dipakai. Ada yang tahu ini siapa? Kasus ini berapa tahun yang lalu? Ini kasus kopi Vietnam. Ya. Vietnam. Tuh. Jadi hati-hati yang biasa ngopi ya. Siapa tahu temannya tuh ternyata agak bermasalah. Ternyata dikasih sianida. Nah, ini dalam kasus pidana. Nah, apa itu advokat dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat? Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, officium nobile. Ya, itu juga ada dalam kode etik advokat. Lalu kita cari dasar hukum. Bagaimana sebut advokat adalah orang yang berprofesi jasa hukum baik di dalam maupun di yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan. Maksudnya apa? Di sini berarti profesi. Advokat itu profesi. Jadi saya saat ini sebenarnya profesinya ada dua. Saya sebagai dosen, karena dosen itu profesi, ada undang-undang dosen. Saya juga seorang advokat. Waduh, dompet saya nggak saya bawa. Ya, nantilah besok. Saya menunjukkan kartu advokat saya. Saya punya profesi sebagai advokat. Tugasnya advokat apa? Dia memberikan jasa hukum. Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang yang advokat itu harus memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan. Ada syaratnya? Nih, ada yang mau jadi advokat di sini? Gak ada. Gak ada. Sedih banget saya. Kalian tuh pengen jadi apa? Aduh Pak, saya ini maksud sekarang bingung Pak. Ya, apa sih? Jangan mau jadi suami, jadi istri ada ya? Saya ingin jadi istri yang solehah. Wah, ya nggak apa-apa juga. Nggak ada yang mau jadi advokat di sini. Nggak ada, nggak berani, apa belum mau, atau belum tahu. Belum mau, segaya banget kayak dia mau aja sama kamu. Apa lah? Banyak kan biasanya belum mau tuh karena belum kenal. Ya nggak apa-apa, saya kenalkan. Jasa tadi di luar dan dalam, saya skip saja. Siapa yang yang dapat diangkat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Itu yang pertama. Apa itu sarjana berlatar pendidikan tinggi hukum? Maka dia minimal punya sarjana. Wajib punya gelar sarjana. Apakah sarjana hukum? Tidak wajib.
Apa aja bolehnya, Pak? Sarjana dengan belakang pendidikan tinggi hukum. Maksudnya apa? Sarjana hukum, sarjana syariah, sarjana apa lagi? Kemarin itu yang bisa diterima itu biasanya adalah sarjana ilmu kepolisian. Saya nggak tahu nih. Sekarang sudah bisa diterima belum? Minimal itu 2 ya. Jadi sarjana hukum dan sarjana syariah. Jadi anak syariah itu hukum Islam itu tetap bisa jadi advokat. Gitu. Lalu syaratnya apa? Setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Ya, pendidikan advokat ini bisa macam-macam. Sekarang organisasi advokat itu macam-macam, beragam. Kami di Fakultas Hukum kita ini kerjasama sama IKADIN. Minimal semester 5 sudah boleh ikut. Ya. Kemarin ada mahasiswa semester 5 yang ikut. Apakah sudah cukup segitu? Ternyata tidak. Ada, oke nih, lebih luas lagi. Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Fakultas Tinggi Hukum Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Tapi untuk jadi advokat itu panjang. Saya memulai karir untuk jadi advokat itu mulai 2014. Saya lulus sarjana hukum 2014. Ya berapa ya waktu itu? 22. Ya, saya lulus 22 tahun. Saya baru diangkat jadi advokat itu tahun 2000. Ada ya. Negara Indonesia. Jadi di Indonesia itu warga negara asing tidak boleh jadi advokat. Nah, asing yang hanya boleh bekerja tertentu, hal-hal spesifik tertentu. Lebih dikhususkan keahlian yang tidak ada di Indonesia. Misalnya lalu bertempat tinggal di Indonesia. Kalian tinggal di mana? Timor Leste? Maka ketika saudara bertempat tinggal di Indonesia, maka di luar Indonesia, maka saudara tidak bisa jadi advokat. Tidak statusnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Nah, itu pilih. SN Pak, ya sudah nggak usah jadi advokat. Nggak bisa. Ada saya berapa orang teman dia sudah jadi advokat, terus daftar PNS. Ya berarti sejak ketika dia terima PNS, gugur status advokatnya. Tidak lagi dia sebagai advokat. Dia tidak boleh melaksanakan kegiatan sebagai advokat. Tuh, kayaknya pilih. Aduh Pak, saya pengen PNS aja Pak. Lebih itu idaman mertua kayaknya Pak. Oke, lanjut. Pejabat negara, apa contoh pejabat negara? Ya, pokoknya kalau udah diangkat jadi pejabat negara, tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai advokat. Banyak tuh advokat-advokat, ini kan lagi mau musim pemilu nih, jadi caleg, jadi capres, jadi apa gitu. Nah, ketika dia menjabat jabatan itu, dia tidak boleh melaksanakan tugas atau tidak boleh diangkat sebagai advokat. Sebagai tambahan informasi, hampir sebagian besar presiden Amerika itu adalah advokat. Tapi di Indonesia belum pernah ada advokat jadi presiden. Itu bedanya ya. Kalau di Amerika profesi yang salah satu yang banyak nanti berkarir jadi situ adalah dia sebagai seorang advokat. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Ini yang membuat saya belum bisa waktu itu jadi advokat karena saya usianya belum tembus 25 tahun waktu itu.
sekurang-kurangnya harus 25 tahun. Berapa usia kalian sekarang? Berapa? 35? 17? Ngaku-ngaku. Nah, biasanya kalau yang standar ya, biasanya lulus sarjana hukum itu belum 25. Ikut apa namanya? Belum apa langsung gitulah, yang langsung. Saya kuliah itu kan ya lulus tuh 22 gitu. Saya 22 tapi sudah nikah. Istri. Kebetulan orang tua nggak ada. Saya waktu wisuda itu sudah usia 22 sudah dampingi istri. Kenapa? Karena saya punya prinsip wisuda itu harus beda sama bagi raport. Kalau ditemani orang tua itu namanya bagi raport. Tahu anak PAUD sebelah itu? Mereka pakai toga wisuda didampingi orang tuanya. Jadi besok kali kalian wisuda, yang dampingi hanya orang tua. Itu namanya sama kayak anak PAUD sebelah itu. Saya S1 wisuda didampingi istri. Qadarullah waktu itu orang tua saya nggak bisa datang, jadi beneran hanya didampingi istri. Waktu saya wisuda S2, saya didampingi istri dan anak. Ayo, saya nggak manas-manasin. Silakan aja ya. Kalau mau kayak anak TK sebelah itu ya nggak apa-apa. Itu ya. Berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum tadi ya sudah jelaskan. Dia magang lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Insya Allah kalau kalian mengikuti kelas ini dengan baik dan benar, di ujian esai, ujian profesi advokat, saudara bisa mengerjakannya. Karena standar yang saya pakai. Gitu ya. Bentar ya, azan sebentar kita. Ini saya lanjutkan di kelasnya aja. Stop ya. Oke, dilanjut. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Tuh, ini yang bikin. Saya waktu itu, jadi saya lulus S1, saya magang advokat sambil S2. Jadi selesai magang, baru saya pindah ke Kalimantan. Saya magang itu di Jogja, menyelesaikan S2 di Jogja juga. Nah, ini, hati-hati nih ya. Nah, yang kemarin nyolong ayam, hati-hati. Nggak bisa nih ya. Tolong jaga. Bagi yang mau jadi advokat, jaga-jaga ya. Kemarin tuh saya baca meme lucu. Dia bilang gini, guys, tolong guys segera jawab. Mending pilih NMAX atau Aerox. Kenapa? Bentar lagi orangnya datang nih katanya gitu. Terus ada fotonya mukanya bonyok.
Ya, silakan. Berlaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Saya banget ya, saya kan advokat ya, sudah lulus ini ya. Enggak ya, ini enggak jelas juga Kak. Cuman dapatnya nih waktu itu dapat surat keterangan baik gitu aja lah. Ya, susah memang menilainya. Oke. Ini bukti saya ikut pendidikan advokat tahun 2014. Ini 3 bulan setelah saya nikah. Saya nikah itu 14 Februari 2014. Tanggal baik. Enggak juga. Karena pas aja di situ aja sih. Oke, lalu saya ujian advokat. Saya lulus ya. Lulus. Oke, 2014. Oktober 2014 saya lulus. Setelah syarat yang sudah siap belum? Dia harus memenuhi satu hal lagi. Jika persyaratan sudah terpenuhi oleh seorang advokat, maka setiap advokat melakukan sumpah. Ini jam berapa ya? Saya selesai jam berapa? Oh, masih lama ya. Sampai jam 20, 30 nanti ya. Masih 40 menit. Oke. Advokat itu akan disumpah di pengadilan tinggi di domisilinya masing-masing. Oke. Dia bacanya ini. Demi Allah saya bersumpah, saya waktu itu disumpah di depan pengadilan tinggi Samarinda. Di mana pengadilan tinggi Samarinda? Yang mana itu? Itu pengadilan tinggi apa pengadilan negeri? Ya, sananya lagi. Sana itu mana? Ya. Pengadilan tinggi itu agak nggak kelihatan, dia agak naik nanjak di situ. Oke. Biasa beli pecel di situ ya? Oke. Ya, saya sudah. Oke, yang kembali ke ilmu tadi, yang diberi hilang. Oke, yang diberikan kuasa dalam mata kuliah ini adalah seorang advokat untuk mewakili dan atau mendampingi prinsipal, itu ya, gunakan istilah yang tepat ya. Prinsipal itu maksudnya penggugat atau mbaknya cerita ya, boleh diwakili boleh tidak. Nah, orang yang aslinya itu namanya adalah prinsipal. Untuk mewakili prinsipal, pemberi kuasa atau pihak itu yang berperkara, nah dia ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat kuasanya harus dipenuhi. Itu nanti, ini sekali lagi bukan di teori ya, itu harus muncul di yang kalian buat. Menyebutkan identitas para pihak, identitasnya. Lalu menyebutkan objek masalahnya apa. Surat kuasa yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah. Spesifik sekali. Salah saudara bikin itu, saudara sudah dibayar, bukan gugatan, ternyata batal, kalah. Hanya karena apa? Karena surat kuasa saudara salah. Hati-hati. Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Apa itu kompetensi absolut dan relatif? Apa? Apa itu kompetensi absolut dan relatif? Apa? Jangan kumur-kumur, saya nggak isi. Saya tidak tahu isi hati kalian. Sampaikanlah gitu ya. Kemana mbak? Mas. Yang susah-susah
ikut apa namanya, bisa dipahami ini kan memang ibu-ibu ini. Kadang beda. Maksudnya nggak gitu. Peka dikit apa gitu katanya. Udah tahu laki-laki itu nggak peka, terus dia minta peka dikit. Apa nih kompetensi dan absolut dan relatif? Terkait apa? Kalau kompetensi absolut Ya, tentang tentang kewenangan suatu pengadilan untuk menangani perkara. Kalau kompetensi relatif itu lebih kepada objeknya pengadilan. tidak 100% tepat. Ya, jadi dengan bahasa kalian yang gampang saja lah. Apa? Absolut dan relatif. Atau bahasa lainnya itu kewenangan mutlak dan kewenangan relatif. Apa? Ya, ingat. Pasti ada pasti orang saya yang ngajar kok. Kenapa saya rekam kuliah itu biar saya bisa buktikan bahwa saya pernah jelasin ini gitu. Kalian nggak percaya kelas mana kalian, saya buka arsipnya dan saya carikan bahwa saya pernah menyampaikan itu. Apa? Apa itu? Yang mana? Itu yang mana? Absolut. Kalau relatif? Ya bedanya apa sama yang tadi? Ya, nggak apa-apa baca sesuatu itu nggak apa-apa. Sesuatu, tapi pastikan saudara memahami apa yang dimaksud itu. Ya apa itu jadi cara gampangnya? Nah, itu awal kan banyak ilmu yang sudah padahal mata kuliah ini menuntut saudara paham baru saya masuk. Ini judul tentu harus benar kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Lah, ya kompetensi lupa gimana mau benar di situ. Kan gitu ya. Tempat tinggal apa? Tempat tinggal tergugat. Pasti. Saya ada di si materi ini. Oke. Di Indonesia itu badan peradilan ada masih materi ini. Saya ulang sedikit biar kalian mengingat. Itu Pak, pernah ada diajarkan? Pernah. Oke. Saya pakai bahasa gampang. Kompetensi absolut itu kita pilih pengadilan yang mana dari 4 ini. Dia masuk perkara di di sini. Oke. Lalu untuk yang relatif itu di sini ini ada yang di Samarinda, ada yang di Tenggarong, ada di Balikpapan, yang dan negeri yang mana? Daerah mana? Kalau mana di antara 1, 2, 3, 4 dan MK itu? Paham? Enggak Pak, tadi maksud saya begitu Pak. Iya. Iyalah, iyakan aja. Oke? Kok hilang? Setiap itu hilang lagi. Oke, saya ngejar waktu. Oke, menyebutkan
Kalau ada salahnya sedikit. Oh, ada di bawah. Enggak masalah. Oke. Beralamat di kantor bla 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 bla. Telepon sekian. Nih, kata-kata ini tidak boleh hilang. Yang ada di bawah silakan. Tidak boleh hilang. Kata-kata baik bersama-sama maupun sendiri. Maksudnya kenapa? Kira-kira ada yang tahu kenapa kata-kata ini tidak boleh hilang? Baik bersama-sama maupun sendiri. Ya karena kami itu Pak sama-sama maupun sendiri. Maksudnya ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak Pak, ya sudahlah. Oke, saya sampaikan di sini jangan sampai kalian tidak bersama sendiri. Katanya ada berapa di sini? 2. Ini hanya berlaku kata-kata ini kalau advokatnya lebih dari 1. Kalau ada yang nanti bikin surat kuasa advokatnya cuma 1, boleh. Tapi kata-kata ini jangan sampai muncul. Oke, ini hanya muncul kalau advokatnya lebih dari 1. Kenapa? Kalau yang datang atau sidang atau mewakili hadir dalam kegiatan apapun itu boleh salah satunya. Kalau ini nggak langsung tidak ada, maka wajib yang berhak mewakili itu adalah dua-duanya. Kalau datangnya salah satu saja tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak. Hati-hati sekali di dalam dunia kerja, saudara harus teliti. Ada klausa kecil yang kelihatannya simpel, tapi itu menentukan sesuatu yang sangat besar. Ini, kalau ini tidak hanya Pak Baharudin pengadilan, kata hakimnya, saudara siapa Baharudin? Mana surat kuasanya? Ini. Pak Muhammad Yusuf kepada hakim yang bilang, tidak bisa, silakan pulang saja Pak. Sidangnya kita, karena tidak ada kata-kata ini Pak. Karena tidak menyatakan harus. Kalau pengacaranya 10 harus datang 10-10-nya. Tidak ada klausula. Klaten waktu itu datang lawyernya sendirian. Yang tanda tangan di surat kuasa ini banyak betul nama orangnya. Jadi hakim itu akan ngecek, kok nggak belum tanda tangan? Ada ternyata dari sekian banyak orang ini ada yang belum tangan, langsung dicoret sama hakim, seret gitu. Jadi saudara nanti di dunia praktek akan dicek yang detil-detil seperti itu. Aduh Pak, waktu kuliah saya nggak diajari begitu, salah saudara sendiri bukan? Dia tidak akan terima. Bukan dia tidak klien saudara atau hakim atau siapa jaksa, polisi itu tidak akan nanya saudara lulusan mana. Pak, tapi dia tahunya saudara adalah advokat, mau tidak mau dianggap layak dan memenuhi mengerti. Oke? Kata-kata selanjutnya adalah khusus. Ini menunjukkan surat kuasa ini adalah surat kuasa khusus. Tadi kan ada surat kuasa macam-macam, teori yang di atas. Surat kuasa ini adalah kategori surat kuasa. Untuk dan atas nama pemberi penggugat. Kalau nanti tergugat kita akan lihat. Kan gugat. Apa? Nah ini disebutkan. Wan prestasi. Wan prestasi apa? Dia janji menikahi saudara, tapi ternyata dia memilih yang lain. Dia memilih yang lebih baik, yang lebih glowing, gitu ya. Belum tahu aja dia skincare-nya mahal itu. Oke, lanjut. Di spesifik, dia wan prestasi.
Perkaranya berarti perkara wan prestasi. Gugatannya diajukan, ternyata gugatannya adalah gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, maka surat kuasanya batal, gagal, saudara. Harus pas menentukan perkara apa yang sedang diajukan. Lalu di pengadilan negeri mana? Kenapa Pak pengadilan negeri? Iya, karena kita spesifik di mata kuliah ini adalah hukum acara perdata di pengadilan negeri. Ya, walaupun hukum acara perdatanya mirip dengan hukum acara perdata agama, di pengadilan agama kita tidak menyelenggarakan, kita memilih untuk menyelenggarakan sidang perkara perdata di pengadilan negeri. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Kenapa di prodi kita hanya mengadakan sidang perdata yang ada di pengadilan negeri? Ada yang tahu? Nggak ada. Karena toga pengadilan agama kita nggak punya. Alasannya sangat praktikal, pragmatis sekali. Yang ada tuh toga pengadilan negeri. Jadi kita pakai pengadilan negeri. Lalu diajukan siapa tergugatnya? Sekali lagi, pemberi kuasa maupun yang diberi kuasa itu boleh pribadi, boleh badan hukum. Saya tak perlu jelaskan lagi, kalian sudah dapat A kan di perdata, tahu bedanya apa itu pribadi dan orang maupun badan hukum. Disebutkan siapa tergugatnya, sama kayak di atas, sama tergugatnya. Untuk keperluan tersebut maka penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan yang harus spesifikkan. Saya kemarin ngajukan eksekusi. Eksekusi itu apa ya? Sudahlah, saya kan anggap kalian paham. Eksekusi di pengadilan negeri Tenggarong. Sama pengadilannya bilang, Pak, ini kurang kata-kata dibawa di sini, tidak ada kata-kata mengajukan eksekusi. Oke lah, ini kan ini. Saya hanya menuliskan pelaksanaan putusan, kata-kata eksekusi. Oh, kata eksekusinya ada, tapi waktu itu kami meminta pengangkatan sita. Pengangkatan sita eksekusi. Pak, nggak ada, Pak. Aduh, karena nggak ada ya udah. Besoknya kami bikin surat kuasa baru, tambahin. Gitu aja. Hanya kata spesifik, kata kecil itu tidak ada. Karena itu penting, ya. Untuk menghadap dan hadir persidangan di pengadilan negeri mana disebutkan jelas, instansi-instansi bla bla. Ini kalian kopas saja nggak apa-apa di sini. Sekali lagi spesifik ya. Dunia praktek itu boleh kopas. Ya, spesifik lagi. Dunia praktek itu boleh kopas. Yang nggak boleh kopas itu dunia akademik. Jangan dibalik. Kalian dunia praktek kreatif macam-macam. Tapi dunia akademik malah kopas. Jadi ada momen yang boleh kopas, ada yang boleh tidak. Di 17 Agustus kemarin itu kan ada di Istana Negara ada sidang apa namanya? Ada upacara kenegaraan, upacara 17 Agustus. Di jam 10 WIB, jam 11 WITA, itu ada pembacaan teks proklamasi oleh Ketua MPR biasanya. Itu Ketua MPR-nya nggak boleh kreatif, dia harus kopas persis teks proklamasi yang dia baca, kan gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang wajib kalian kopas, ada yang boleh kalian kopas, persis ada yang tidak boleh. Nah besok, ini kita tahu semester ini atau semester depan kalian yang ngambil skripsi, ada yang semester ini, ada yang semester depan, sekali lagi itu tolong diperhatikan. Penulisan akademik tidak boleh kopas, tapi di praktek peradilan seperti ini boleh. Bla bla bla. Nah, saya lanjut ke bawah. Demikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan hak untuk menguasakan kepada orang lain. Nih, ada surat kuasa, ada istilah hak substitusi. Kebaca apa enggak tahu. Hak substitusi ini penting dituliskan. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu substitusi ini maksudnya apa? Pergantian pemain, Pak. Ya, pergantian pemain.
Ada yang tahu? Ini ada Pak Baharudin dan Pak Slamet diberikan kuasa oleh sini. Misalnya ini adalah Pak Alex memberikan kuasa kepada Baharudin dan Yusuf. Karena bersama-sama sendiri-sendiri, maka dia boleh datang dua-duanya, boleh datang salah satu. Dilalahnya, kata orang Jogja. Tahu dilalah? Hah? Kebetulannya Baharudin lagi sakit, Muhammad Yusuf lagi sakit, misalnya. Lalu yang datang ke pengadilan siapa? Nah, boleh Baharudin, Muhammad dan Yusuf atau salah satu di antara keduanya menunjuk pemain pengganti advokat juga untuk hadir, diberikan ini. Karena wajib saudara masukkan kata hak untuk menguasakan ke orang lain, hak substitusi ini, agar boleh terjadi pergantian pemain di luar Baharudin dan Yusuf. Manakala Baharudin dan Yusuf ini sedang tidak bisa melaksanakan, sedang cedera ankle ya misalnya gitu, ya tunjuk pemain pengganti. Dan hak retensi, ada yang tahu hak retensi apa? Ada, sudah saya jelaskan waktu jelasin. Ada yang tahu hak retensi? Hak retensi itu adalah hak untuk menyimpan berkas-berkas. Misalnya seorang mau menggugat, lalu dia menyimpan, dia kan biasanya, kamu dibayar berapa lawyernya? Oke, saya dibayar, lawyernya bilang 100 juta misalnya. Oke, 100 juta. Ini berkas-berkas buktinya, alat buktinya diserahkan ke lawyer. Sudah sidang, sudah macam-macam, sudah menang, ternyata baru dibayar 50 juta. Kata kliennya, Pak, sini Pak, balikin berkas saya. Loh, bayar dulu dong, kan baru 50 juta, kata lawyernya. Ya kami nanti Pak, kami balikin dulu aja berkasnya Pak, nanti kami carikan uangnya. Terus kata lawyernya, nggak bisa, berkas ini kami tahan sampai saudara melunasi pembayaran sisanya. Nah, hak retensi itu hak boleh menyimpan benda-benda seperti itu, berkas-berkas itu yang telah diberikan kepadanya. Karena misalnya ada, kliennya wan prestasi tidak bayar dan sebagainya, misalnya gitu. Dan terakhir, nih, memilih domisili hukum pada kantor penerima kuasa. Apa maksudnya? Ini kata-kata ini bisa muncul di sini, bisa di depan. Biasanya sih kalau saya taruh di depan sini. Adalah dengan ini merangkat pemberi kuasa bla 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 beralamat bla 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 dan memilih domisili penerima kuasa. Gitu. Apa sih gunanya? Ada yang tahu? Surat menyurat apapun itu dan status domisili dari si orang yang memberikan kuasa itu berubah ke alamat ini selama dalam hal berkaitan dengan kasus ini. Paham? Domisilinya berubah. Kalau besok si tergugat ini mau ngirim surat, tidak lagi ke alamat yang ada di sini, tapi alamat yang ada di sini. Kenapa? Karena dia sudah memilih domisili hukum pada kantor penerima kuasa. Lalu diberikan kuasanya kapan? Lalu materai ditandatangani. Ini karena tahun jadul materai masih 6.000. Sekarang 10.000 ya. Itu ya, jadi nanti kalau ditangani. Maka tugas saudara, bentar. Saya bukakan open learning-nya dulu. Apa namanya ya? Ini kelas apa? A apa B?
Oke, ini open learning-nya kelas. Nah, saya buka di. Ini ganjil kelas B ya. Skotnya susah banget. PP dan perkara perdata. Oke, ini bisa dilihat nggak passwordnya perdata bisa di. Oke, nanti saya kirimin saja, saya screenshot nih ya. Oke, nanti tugas pertama adalah surat kuasa. Oke. Oke. Susunlah surat kuasa untuk mengajukan gugatan menyangkut persoalan di atas. Nanti saya agak edit lah. Ini agak terlalu jadul tanggalnya 2013. Nanti saya perbaiki dulu. Tugasnya diketik boleh. Diketik boleh, tulis tangan boleh. Tapi ada tapinya. Harus ada tanda tangan dan materainya. Materainya kalian crop dari itu silakan juga. Yang penting saya terimanya muncul di sini berkasnya ada tanda tangannya bermaterai. Oke. Nanti tugasin sini, lalu di-upload di sini. Kita bahas satu-satu. Gak cukup satu pertemuan, ya pertemuan berikutnya. Gak apa-apa. Kelas-kelas ini hanya coaching. Lebih penting kita bahas materi surat kuasa lama, tapi kalian sempurna membuat surat kuasa daripada tidak. Ini masih saya edit, nanti akan saya perbaiki dulu ininya, kasus posisinya. Jadi jangan pakai hapus dulu aja. Oke. Oke. Ya. Ya. Oke. Kita juga mau selesai. Sip. Ya. Baik. Nanti saudara akan buat kasus ini. Nanti saya akan perbarui dulu kasus posisinya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada pertanyaan, tapi kalau salah saya marah-marahin ke depan. Kenapa? Karena nggak tanya. Ya, ya silakan yang mau tanya. Kalau untuk stempelnya, Hah? harus sesuai dengan posisi kasusnya. Ya, Stempelnya jadi ya. Ya, silakan. Sesuai dengan kasus posisinya. Silakan dibaca kasus posisi. Oke, kasus posisinya nanti saya perbaiki. Saya ganti. Ada pertanyaan lagi? Oke, karena nggak ada pertanyaan, itu kan berarti asumsinya kalian bisa dan paham 100%. Ya, oke, silakan. Bebas boleh.
Yang penting benar. Saya ngajar ini 4 tahun, ya, 4 tahun seingat saya sudah. 3 tahun. Selalu penugasan pertama tidak ada satupun di kelas itu yang benar. Saya wanti-wanti saja. Tidak ada satupun yang benar biasanya. Maksudnya benar gimana? Oh, Bapak ini terlalu perfeksionis. Iya, harus benar. Karena salah sedikit saja, saudara, ditolak. Itu ya. Jadi, buatlah surat puasa yang benar 100%. Kalau tidak 100%, ya berarti diperbaiki lagi. Mudah-mudahan tahun ini ada yang benar. Amin. Ya. Saya berharap gitu. Tugas saya makin simpel kalau sekelasan benar semua gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup maka kita cukupkan perkuliahannya di sini. Saya nanti ini di referensis sudah ada modul praktikumnya ya. Ini modul praktikumnya ada di sini, PowerPoint-nya ada di sini. Modulnya juga ada dari 1 sampai 14. Di pertemuan 14 ini sudah saya munculkan beberapa model sidang. Sebelum kita tutup, saya tunjukkan sedikit dulu. Ini MCC Moot Court kompetisi, ini kompetisi peradilan. Nah, saudara nanti akan nampilkan proses macam-macam begini. Saya nanti bisa ditonton sendiri. Nanti akan ada yang jadi panitera di samping seperti mbaknya tadi. Lalu ada hakim ketua, hakim ya itu ya. Jadi hakim ketua, hakim anggota. Nanti di sebelah sini sudah ada lawyernya dan ada lawyer penggugat dan tergugat dan sebagainya. Nanti ini yang akan saudara tampilkan. Ya, jadi contohnya berapa? Ini contohnya hanya 1 jam nih, tuh. Berarti kan penampilannya bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 2 jam. Jadi saya nanti di akhir semester akan berikan waktu saudara untuk menampilkan ini. Proses dari awal sampai akhir maksimal 2 jam. Ini ada saksinya, ada ahlinya dan sebagainya. Oke, ini ahli. Sampai putusan. Tuh. Itu kira-kira yang akan saudara lanjutkan. Silakan nanti bisa disimak open learning-nya dari awal sampai akhir. Pastikan progresnya minimal 85%. Saya selalu mengingatkan ini. Karena selalu aja masih sampai semester kemarin masih ada yang progresnya kurang dari itu dan dapat nilai E. Saya nggak tahu ya, semangat sekali mahasiswa. Gitu, saya kira gitu. Ini sudah saya buka sampai akhir. Demikian, tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.